Kita perhatikan gerakan Zionis masuk ke wilayah Palestina dari tahun ke tahun. Akankah Israel melakukan serangan darat lagi? Akankah Israel masuk ke Gaza seperti apa yang Israel sudah lakukan selama 60 tahun belakangan ini? Apakah benar tujuan Israel masuk ke Gaza bukan untuk menaklukkan Gaza, namun menarget satu orang yang paling ditakuti dan paling dicari oleh Israel? Kalau orang ini meninggal mungkin Israel tidak masuk ke Gaza. Namun karena dia tidak bisa dikalahkan, rupanya Israel berniat mengejarnya hingga masuk ke Gaza. Siapakah orang ini yang sampai sebegitunya Israel mengejar dia? Demi mengejar dia, apakah Tunnel of Gaza yang menakutkan tentara Israel akan diusahakan, akan usaha untuk ditaklukkan? Karena saat ini Israel dan Amerika sedang mensimulasikan berbagai cara serangan terhadap Tunnel of Gaza tersebut. Untuk itu sudah ada 5.000 tentara Amerika di Israel. Tentara Amerika dan Israel ditambah juga tentara Jerman dan Inggris sedang latihan simulasi di wilayah bagian utara Israel saat ini. Strategi perang tunnel sedang disimulasikan. Salah satu strateginya, akankah tunnel tersebut dibanjiri air atau di flooding? Akankah diberikan gas yang mematikan disebar ke Tunnel of Gaza ini? Namun keraguan muncul karena ratusan sandera Israel ada di dalamnya. Warga Israel selama 20 hari telah diculik Hamas lebih dari 100 orang. Demikian juga tentara Israel yang jadi tameng hidup bagi Hamas. Diletakkan tidak ada yang tahu di mananya. Yang dapat dipastikan ada di dalam tunnel. Namun di mana? Akankah Israel mengorbankan warganya sendiri yang jumlahnya ratusan tersebut? Lalu siapa orang yang paling dicari pihak Israel dan Amerika ini? Dialah Muhammad Diab Ibrahim Masri. Dia adalah seorang militan Palestina dan komandan militer tertinggi Brigade Izzadin Al-Qassam, sayap militernya Hamas. Call sign dia adalah Muhammad Dief. Muhammad Dief lahir sekitar tahun 65 di kamp pengungsi Khan Yunis di jalur Gaza yang didirikan setelah Perang Arab Israel di tahun 1948. Sebagai seorang yang paling dicari militer Israel sejak tahun 1995 karena mendalangi banyak pembunuhan tentara Israel, dia telah selamat atas serangan lebih dari 10 kali upaya pembunuhan dalam 2 dekade terakhir ini. Dalam berbagai upaya pembunuhan dalam hidupnya, dia diperkirakan telah kehilangan matanya juga kehilangan sebagian lengannya. Muhammad Diab Ibrahim Masri merupakan sarjana dari Universitas Islam Gaza yang kemudian bergabung dengan Hamas di sekitar tahun 1990. Setelah bergabung dengan Hamas, dia kemudian dikenal dengan nama Muhammad Dief. Dief berarti tamu dalam bahasa Arab karena gaya hidupnya yang nomaden. Di tahun 1993, dia tertangkap dalam perjuangan Intifada di penjara selama 16 bulan. Kemudian karirnya di tahun 2002 menjadi komandan Hamas tertinggi dari sayap militer Al-Qassam. Dalam hal menyerang Israel, Dief dikenal dengan menciptakan pasukan berani mati dan pasukan pembom bunuh diri. Itu adalah salah satu senjata perang ciptaan yang paling menakutkan. Puluhan bahkan ratusan tentara Israel telah menjadi korban sejak tahun 1995. Selama 26 tahun, Dief merupakan the most wanted man oleh Israel. Dalam usaha pembunuhan terhadap dirinya, dia telah selamat lebih dari 5 kali serangan udara, ada juga drone, termasuk 5 kali sniper, dan beberapa serangan roket. Beberapa kali dia dikabarkan meninggal oleh serangan tersebut. Ternyata, dia muncul lagi beberapa saat kemudian dan melakukan serangan lagi kepada Israel. Dalam sebuah serangan udara di tahun 2014, keluarga Dief jadi korban, yaitu istrinya, bayi laki-laki berusia 7 bulan dan anak perempuannya berusia 3 tahun tewas akibat serangan udara Israel tersebut. Lusanya, rumah Dief dibom lagi dengan serangan udara yang menewaskan ayah kandungnya dan saudara laki-lakinya. Beruntun terus serangan terhadap Dief ini. Upaya Israel terbaru untuk membunuh Dief adalah dalam operasi penjaga tembok pada Mei 2021. Secara keseharian, Dief sangat tertutup, tidak flexing, sangat rahasia gerakannya. Kemunculan di publik hampir dikatakan tidak pernah. Orang pun tidak banyak yang tahu sosoknya, secara penampilannya di muka umum tidak banyak yang tahu. Ketika pemakaman anak istrinya, dia pun tidak muncul, tidak ada data dan dia tidak terlihat. Bahkan iparnya yang menikah dengan adik Dief hanya ketemu selama kurang dari 1 menit dan menghilang setelahnya. Tidak heran code name-nya Dief atau the guest atau tamu di sandangnya. Benar-benar shadow orang ini. Amerika melabel Dief sebagai the new yang ditarget selain Israel tentunya oleh Amerika. Dicap teroris oleh Amerika di tahun 2015 dan menjadi orang paling nomor 1 dicari, the most wanted terrorist number 1 oleh Amerika dan Israel. Rupanya Hamas si mata satu inilah yang menjadi sasaran utama perang Gaza dari versi Israel, di mana serangan ke Israel Sabtu 7 Oktober merupakan sebuah serangan yang diorkestrakan rapi oleh Dief selama 2 tahun, berkoordinasi penuh dengan semua jaringan internasional dari Hizbullah, Iran, Houthi, Yemen,
Yemen, Suriah, bahkan Chechen dan Putin. Latihan di Iran dan di Qatar, senjata dari semua akses, termasuk black market senjata Amerika di Afghanistan dan Ukraina. Tidak sederhana apa yang dilakukan oleh Komandan Perang Al-Qassam Muhammad Deif ini. Bagi Barat, bagi Yahudi pesek, bagi Israel dan Amerika, Muhammad Deif adalah teroris pembunuh berdarah dingin. Bagi Anda yang lahannya dirampas, maka Deif adalah martir hidup perjuangan. Lalu di manakah Anda melihatnya saat ini, sahabat semua? Sahabat, gunakan lebih satu hati di dalam menganalisa hal ini. Gunakan lebih dari satu hati melihat hal ini. Hati-hati. Peace.